Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kembali lagi dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita langsung nih menuju kantor Bupati Tanah Laut, dan bersama kami sudah hadir PJ Bupati Tanah Laut, Pak Syamsir Rahman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak? wabarakatuh. Sehat. Kayaknya ini ya banyak banget kegiatan nih Pak hari ini. Hari ini memang full ya. Mhm. Saya ke Batakan, itu penyerahan sertifikat untuk nelayan. Di tengah jalan mau pulang, ada WA dari Pak Kepala Desa Tabunyo, ada dermaga yang ambrol dan jatuh. Saya langsung putar haluan. Oh. Ya, cek lapangan. Berarti tiap hari itu emang padat seperti itu ya Pak ya? Ya memang begitu. Kalau seremonial udah dari pagi tadi. Oh, Pasar iya. murah, Iya. peresmian kantor kedinasan pemuda dan olahraga, ya. Kemudian datang ke sini terima tamu sebentar, kurang lebih seperempat jam, langsung ke lapangan lagi. Oke. Itulah aktivitas kita hadir untuk rakyat, Untuk masyarakat, untuk masyarakat Tanah Lautnya untuk Pak ya? masyarakat Tanah Laut. Oke. Berarti mungkin kalau yang sekarang dihadapi itu kan musim pemilu Pak. Bukan musim, sekarang itu udah masuk pemilu. Kemudian nanti pas 14 Februari juga pada saat pencoblosan ini kan sudah menghitung harinya seperti itu. Saya mencoba untuk menggali bagaimana sih Pak peran pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mendukung dan mensukseskan pemilu di 14 Februari mendatang, itu seperti apa? Baik, jadi begini, wajib ya bagi pemerintah daerah, apalagi saya sebagai pejabat bupati yang ditugasi oleh Pak Presiden, oleh Pak Menteri Dalam Negeri, kemudian Pak Gubernur, untuk mengisi kekosongan kepemerintahan, lalu mensukseskan. Salah satunya adalah pelaksanaan perhelatan pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah, nanti sampai kepada pemilihan presiden. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita sukseskan. Karena keberlangsungan bernegara, kelangsungan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten kota, khususnya di Tanah Laut, tidak hanya saya sebagai PJ Bupati, tapi semua forum komunikasi pimpinan daerah, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada pengadilan, Kajari, saya harus berada di ladder terdepan. Nah, kemudian turun ke kecamatan, Forkopimcam, semuanya harus mensukseskan. Tapi yang lebih detail untuk mensukseskan ini adalah bagi untuk yang pemilihnya. Mereka harus memahami betul siapa yang akan dipilih oleh mereka. Jangan memilih kucing dalam karung. Karena keberlangsungan 5 tahun ke depan, nah ini ada di tangan kita pada saat tanggal 14 Februari nanti. Ini harus kita edukasi, harus kita berikan pemahaman, dan saya rasa masyarakat sudah sebagian besar mereka sudah cerdas dan pintar. Siapa yang harus mereka pilih? Siapa yang menjadi wakil mereka nanti? Apakah tidak hanya sesaat, ataukah hanya bisa berkelanjutan untuk memenuhi keberlangsungan. Dan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah pada saat untuk berapa partisipasinya seperti itu gitu. Betul. Jadi di Tanah Laut ini kita ada beberapa dapil, ada 4 dapil ya. Nah, 4 dapil ini ya ada dapil neraka, ada dapil biasa, itu udah biasa lah. Jadi mereka sudah bisa memahami ini. Maksudnya dapil neraka seperti apa Pak? Dapil neraka itu yang pemilihnya hebat-hebat ya. Jadi memang orang persaingannya ketat ini. Persaingannya ketat. Persaingannya sangat ketat. Dan memang yang akan calon itu orang-orang yang berkualitas. Ya, saya lihat begitu. Jadi selisihnya tipis-tipis amat, setipis kulit bawang. Ya, nah itu istilahnya ya. Nah, kalau seterangnya seterang kelambu, masih bisa dilihat di sebelah sana, mereka sudah bisa. Yang penting adalah bagaimana visi misi, tidak hanya memilih visi misi bupati misalkan atau kepala daerah gubernur, tapi visi misi daripada anggota dewan itu sendiri, mau dibawa kemana suaranya. Mereka sendiri harus memahami, kalau saya duduk di dapil ini, berarti ada komposisi di dapil itu yang harus diperjuangkan mereka nanti pada saat mereka duduk di anggota dewan. Itu yang terpenting. Untuk itu mungkin salah satu bagian dari pendidikan politik, mungkin seperti itu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu. Jelas, ya itu adalah bagian dari pembelajaran politik. Saya rasa pembelajarannya tidak hanya kita melihat di bagaimana administrasinya,
tapi bagaimana aplikasi di lapangannya. Kalau orang yang mau duduk di anggota dewan dia lebih banyak di lapangan, saya rasa ya 75% sudah bisa memahami duduk di nanti anggota dewan. Tapi kalau dia masih belajar 2 bulan, 3 bulan, dia belajar administrasi saja, bagaimana dia mengaplikasikan lapangannya. Nah, sebelum dia duduk dia harus tahu dulu. Nanti kalau saya duduk di dewan, saya sudah bisa apa yang harus langkah pertama, tahun pertama apa yang saya kerjakan, tahun kedua apa saya harus kerjakan. Nah, mereka pun nanti akan bertemu dengan kontestan-kontestan lainnya. Mereka akan bisa berdebat di sana untuk kemajuan daerah antara partai A dengan partai B, partai B dengan partai C. Nah, ini akan menimbulkan suatu suara nanti. Suara apa? Suara yang mewakili rakyat sepenuhnya. Untuk masyarakatnya sendiri, apakah mereka sudah tahu dan sudah menyadarinya, maksudnya mereka sudah terdaftar di menjadi pemilih, kemudian juga mereka tahu untuk pas nanti 14 Februari itu hari apa gitu, seperti itu. Menurut pandangan Bapak dan kacamata pemerintahan sebagai pemerintah Kabupaten Tanah Lot seperti apa? Jadi saya rasa ini seperti pesawat ya. Nah, ini pesawat itu dia mulai jalan rodanya. Nah, mulai ke tengah, mau ke landasan pacu. Nah, ini sudah di landasan pacu. Tinggal bagaimana dia take off-nya. Take off-nya sudah tahu di tanggal 14 kan? Nah, arah terbangnya mereka harus tahu juga kemana arah terbangnya. Nah, yang kedua, kita melihat nanti masyarakat sebagian besar mereka sudah tahu bahwa secara lewat televisi, lewat media, lewat WA semua bahwa tanggal 14 Februari akan terjadi pemilu itu. Oke, kita tahan dulu, Pak. Ya. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsan dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini bersama PJ Bupati Kabupaten Tanah Laut Pak Syamsir Rahman. Pak Syamsir, bagaimana nih untuk mengkoordinasikan? Karena kan kalau kita melihat dari peta geografisnya, Tanah Laut itu kan sangat luas, Pak, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk mengkoordinasikan dengan Forkopimda ya, Pak ya, seperti itu. Bahkan Bapak tadi menyebutkan sampai ke tingkat kecamatan juga ada seperti itu. Bagaimana untuk menguatkan sosialisasi pemilu ini kepada masyarakat seperti itu? Baik, kita sudah ada tupoksi masing-masing pembagiannya ya, dan sudah ada jadwal waktunya. Kita ikuti saja seperti itu. Siapa yang akan mensosialisasikan, siapa yang akan mengedukasi. Nah, kalau kita masuk ke ranah petugas yang sudah punya tupoksinya, nah itu akan susah nantinya. Contoh, misalkan kita sudah menyiapkan pengamanan, ya kan? Nah, kita sudah memberikan bantuan pemerintah daerah kepada TNI, ya, kemudian kepada Polri, kemudian juga bantuan anggaran kepada KPU, kepada Bawaslu, ya kan? Nah, tapi di luar dari itu kita juga lewat Kesbangpol, kemudian lewat Forkopim dan masing-masing, kemudian lewat Humas, kemudian lewat Diskominfo. Nah, kita akan sampaikan itu. Kita punya di sini yang disebut dengan, walaupun tidak setenar televisi, ada radio Tanah Laut, kemudian ada WA Group. Itu kita edukasikan, kita sampaikan semuanya. Berarti semua elemen, semua lini itu semua dimasukin ya, Pak ya, untuk menyampaikan informasi itu seperti itu. Harus. Memang ada kesusahan sebenarnya. Kesusahannya di sini. Nanti secara teknis kan lewat kecamatan. Nah, kecamatan kan menggelar yang namanya kertas lembar suara. Nah, itu kan besar. Betul. Kalau misalkan ada simulasinya. Ada simulasinya. Betul. Semua itu nanti ada tahapan-tahapannya. Itu yang akan kita pantau terus. Yang terpenting kata Bapak Presiden, kata Pak Menteri Dalam Negeri, kata Pak Gubernur, jangan sampai terjadi kegaduhan pada saat pemilu. Itu yang pertama. Sukseskan pemilu.
Nah, yang ketiga, nanti kita pengamanannya banyak. Pengamanan pada saat pencoblosan, pengamanan kertas suara, pengamanan pada perhitungan dan lain-lain. Itu perlu full kerja, perlu energi yang berat. Ya, kita harus punya cadangan. Cadangan apa? Apabila ada yang sakit, kita siapkan cadangan orang yang pengganti. Tidak boleh tersendat. Karena waktu terus berputar, kita ditunggu nanti oleh provinsi, suara mana yang paling cepat masuk, gitu semua kan. Belum nanti ada protes-protes, protes dari KPPS ini, protes dari ini, itu kita siapkan semua. Ya. Berarti sudah diantisipasi dong segala kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Kita siapkan semuanya. Tapi saya berharap itu tidak pernah terjadi. Aman-aman dan lancar-lancar saja, insya Allah. Iya. Tapi kan kalau misalkan walaupun semuanya juga berharap seperti itu Pak, damai, lancar, seperti itu. Tapi kan antisipasi itu perlu ada plan A, plan B ketika itu terjadi seperti itu. Ya. Dan itu tersampaikan ke masyarakat dan ke jajaran Bapak seperti itu. Jangankan sebelum kita mulai, BIN saja sudah mulai bergerak. Di mana ada daerah rawan, di mana daerah yang aman. Nah, itu udah kita masukin duluan. BIN lapor ke kita, Pak Bupati, ini daerah ini aman Pak, ini aman Pak, ini agak sedikit rawan Pak. Nah, itu kita bisa. Berarti dianalisa terus ya Pak ya? Oh ya, kita lihat terus. Mereka akan lapor terus. Karena bertanggung jawab ada di saya sebagai PJ Bupati. Betul. Kita komunikasikan semuanya. Nah, di tingkat kecamatan, di tingkat desa ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, semuanya akan kita fokuskan. Ya, nah, semua lini kita beri tugas masing-masing. Kita tidak boleh masuk kepada lini yang sudah ada aturannya. Nah, kita tinggal terima laporan. Yang penting kepercayaan pada yang lain. Kalau kita percaya dengan mereka, insya Allah jalan. Tapi kalau kita tidak percaya dengan mereka, buat apa mereka kita tunjuk sebagai pelaksana? Intinya memberikan delegasi kepercayaan. Betul. Dan itu penting. Itu penting. Kalau kita percaya, buat apa? Kita menugaskan mereka, ya kan? Nah, kita tidak mungkin bisa bekerja. Kita punya tangan dua, punya kaki dua, nggak mungkin seluruh tanah laut bisa saya kerjakan sendiri. Nah, itu kuncinya kan? Kita tinggal leadership di depan. Bagaimana mengamankan ini? Kita tinggal calling. Di sana aman Pak, percayakan pada camatnya. Di sana aman Pak. Ada berapa kecamatan Pak tanah laut? Kita ada 11 kecamatan. 11 kecamatan. Yang paling ujung, yang paling istilahnya yang terlalu jauh, yang sangat jauh itu di mana? Kintab. Ya, insya Allah. Nggak ada masalah. Sampai hari ini aman. Ya, oke. Kemudian ada semacam ada titik-titik rawan, misalkan seperti itu ada? Belum ada. Belum ada. Insya Allah tidak ada. Karena kita antisipasi duluan. Dan semuanya itu ranting atau semuanya bawahan itu emang sudah bergerak seperti itu. Nanti kita akan bentuk posko juga. Nah, posko darurat misalkan ya. Nah, nanti ada di Kesbangpol. Kesbangpol yang akan mengedukasi lebih cepat. Mana yang perlu titik kita turun sebagai tangan kanan dari pemilu ini untuk pemerintah daerah seperti itu. Ya. Jadi pengawasnya juga ada, pengawas pemilu kan ada leading sektornya. Jadi kita serahkan ranah mereka. Kalau ada kecurangan dan lain-lain silahkan Bawaslu yang main. Tinggal lapor ke kita. Nah, nanti bagaimana langkah selanjutnya sudah ada tahapan-tahapan semuanya. Ikuti aja aturan itu pasti jalan. Itu pasti jalan ya Pak ya? Iya pasti jalan. Karena sudah jelas ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada PKPU-nya, kemudian juga dari pemerintah daerah diatur dari Permendagrinya, Pergubnya seperti itu. Oke. Pak, kalau tuh misalkan di masyarakat nih seperti itu, kemudian dari hasil analisa yang Bapak mendapatkan laporan dari tim Bapak seperti itu, ada keluhan nggak sih Pak dari masyarakat berkaitan dengan pemilu ini? Ada. Mereka masih ada juga sebagian yang tanggalnya saja mereka belum tahu. Ada itu ya. Tapi bukan tidak diumumkan. Tapi mereka memang sepertinya tidak peduli. Ya udahlah, kayaknya seperti dulu juga. Nah, kita ikut yang lain aja lah, pada tanggal itu turun kita hadir. Nah, gitu aja dia. Ya. Tapi itu tidak hanya sekian persen saja. Nanti pada hari dekatnya juga mereka akan mengerti. Kan pada saat hari itu ada hari libur. Betul kan? Nah, kenapa diliburkan? Karena pemilu. Kemudian titik-titik seperti di penjara itu kita akan datang ke sana. Ya kan? Soalnya kan ada lapas ya Pak ya. Ada lapas. Nanti di sana kita ada TPS sendiri. Nah, saya akan keliling nanti pantau. Saya warga Banjarmasin, saya sudah rubah
saya akan melakukan pemilihan atau pencoblosan di sini agar saya bisa memantau. Itu kita nanti 24 jam nggak bisa tuh tidur, kita keliling tuh sebuah kecamatan itu. Iya. Nanti kita turun pakai trail saja, pakai sebangkol. Kenapa pakai trail, Pak? Lebih senang terjangkau. Oh, lebih kalau pakai mobil susah masuk ya. Oke, dikira emang karena Bapak suka nih, hobi aja gitu, atau efektivitas aja. Efektivitas supaya lebih efektif, lebih nyaman mantaunya ya. Yang penting nanti pengamanan kertas suara, masuk kotak suara. Nah, itu saya wanti-wanti benar. Jadi kita berharap tidak ada kecurangan, semuanya menghasilkan pemilu yang jujur dan adil. Itu kunci utama. Ya, itu menjadi penting ya, Pak ya. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Baik, saudara, masih di Sapa Kasal dan kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Bupati, ini boleh menghitung hari, istilahnya seperti itu. Ini udah Januari, udah pertengahan, kemudian nanti pas masuk ke 14 Februari, mungkin ada sekitar kurang lebih, mungkin udah sebulanan kurang ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Betul. Oke. Ada harapan atau misalkan ada targetan bahwa ini masyarakat Tanah Laut itu harus partisipasi politiknya lah, seperti itu. Karena kan ini menjadi cerminan daerah. Walaupun itu penyelenggara di KPU juga menjadi tanggung jawab seperti itu, tapi kan ada kaitannya nih dengan pemerintah daerah. Seperti apa sih Pak? Baik, jadi begini, sekalian saya juga ingin menyampaikan kepada warga seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Saya berharap nanti pada hari pencoblosan mereka hadir, ya pada tanggal 14. Kemudian nanti Pilpres yang akan datang juga tanggalnya, karena untuk kehadiran dari warga yang melakukan pencoblosan itu menentukan jumlah suara. Itu yang pertama. Yang kedua, kehadiran mereka akan menentukan Tanah Laut itu ke depannya bagaimana. Yang ketiga, kehadiran mereka berarti mereka mempunyai hak yang digunakan sebagai warga negara yang baik pada kesempatan. Jangan bicara di luar. Jangan lagi tidak ada hasil. Pada tanggal tersebut suaranya sangat menentukan. Satu suara menentukan sekali orang itu bisa masuk anggota dewan apa tidak. Nah, jadi ini saya menghimbau itu. Yang berikutnya, saya ingin pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Tanah Laut nanti semua komponen mensukseskannya. Nah, baik tua, muda yang masuk dengan hitungan daftar pemilih, kita sukseskan. Kemudian pengamanannya, pihak pengamanan bisa mengerahkan pasukannya, bukan dalam arti menakuti, tapi dalam arti bahwa menjaga situasi yang kondusif. Pemilu itu kan sesuai dengan protapnya ya Pak ya? Sesuai dengan protap yang dilakukannya, sampai dengan hari perhitungan, sampai nanti keluar dan ditandatanganinya pengesahan hasil dari pemilihan pemilu tersebut. Kita sama-sama berdoa, kawan-kawan yang terpilih di anggota dewan nanti adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mampu membawa Tanah Laut ke arah yang lebih baik, menjadikan Tanah Laut ini menjadi lebih tangguh. Tanah Laut itu ada dua, ada tanah dan laut. Nah, tidak ada kabupaten lain yang dua, tanah dan laut. Makanya Tanah Laut harus lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Apa, ada pemaknaan apa dari tanah dan laut? Pemaknaannya berarti kekayaan alam ada di tanah dan di laut. Di laut pesisir masih bisa digunakan. Nah, pilih orang yang punya posisi-posisi seperti itu. Pantai Batakan kita besar, panjang. Pantai Takisung panjang. Pantai Sorangan juga panjang. Manfaatnya sampai di sana. Nah, di sana banyak nelayan kita. Di sana banyak pemilih kita. Mereka sudah berdaya apa tidak? Mereka sudah bisa diangkat apa tidak? Apakah masih hanya menjemur, melakukan ikan kering dijemur dengan matahari, belum ada pengeringan? Itu wakil-wakil mereka lahir di sana sebenarnya. Nah, jadi tidak hanya di tanah,
Di tanah ada hasil, ada tambang batu bara, ada biji besi, ada perkebunan, ada pertanian. Follow up, semuanya untuk rakyat. Ayo kawan-kawan yang nanti akan bertarung di pemilihan legislatif, angkat. Karena Bapak Ibu adalah nanti yang terpilih untuk membawa tidak hanya berurusan di dunia, tapi berurusan di akhirat pertanggungjawabannya. Untuk masyarakatnya seperti apa? Nah, untuk masyarakatnya, betul keberhasilan mereka bisa meningkatkan standar kehidupan mereka. Cari uang 10.000 aja sangat susah sekarang. Tapi bagaimana kita mengangkat perekonomian kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, jadi begitu caranya, daya beli harus naik, UMKM bisa tercapai, kesehatan standarnya bisa naik, stunting bisa turun, kemudian inflasi bisa turun, bisa terjaga dengan baik. 11 kecamatan, hanya 11 camat, cari yang betul-betul nanti kita pintar, dapilnya di situ mewakili, ya. Oke. Jadi dalam apa istilahnya pemilu yang akan datang itu kan pilpres sama pileg. Betul. Ini tahun ini adalah tahun politik. Di sana nanti di beberapa bulan ke depan itu ada pilkada. Apakah untuk tanggung jawab seperti itu, tugas dan peran itu juga akan sama polanya dengan yang sekarang? Polanya sama. Tinggal nanti kan kalau pemilihan legislatif kan banyak yang dipilihnya. Kalau pilkada kan paling banyak ya paling banyak 5 lah kalau ada yang calon bupati kan. Nah kalau pilpres 3 kita udah tahu kan. Nah berarti hanya seputar itu, dan itu lebih mudah sebenarnya masyarakat mencermatinya. Kalau ini kan banyak kepala. Kalau lihat dari APK mereka, ada yang cantik-cantik, ya kan, ada yang tua, ada yang muda, masyarakat masih bingung ini siapa ini, ya kan, tapi itu tergantung pada mereka individu yang calon sendiri. Termasuk dengan sosialisasinya kan juga seperti itu kepada masyarakat bahwa tahun ini adalah akan terjadi pemilu, kemudian ada pilkada seperti itu. Nanti karena kita mulai dengan pileg dulu, setelah pileg baru pilkada kan, pilkada dengan pilpres kan. Pilkada sama pilpres yang sekarang itu. Baru nanti pilpres ya. Pilkada nantinya. Iya, pilkada nantinya. Itu kan lebih gampang dan biasanya lebih seru itu. Karena berkaitan langsung dengan masyarakatnya. Karena berkaitan langsung dengan kebijakan, ya, visi misi, semuanya kan ada di sana. Kalau ini masih bertarung berapa dapat suara A, berapa dapat suara B. Nah, baru nanti dari suara yang terkumpul di dewan, itu akan menentukan lagi di pilkada. Begitu kan. Oke. Kalau sedikit saja Pak, sedikit ini, kalau untuk jumlah penduduknya di Kabupaten Tanah Laut itu berapa Pak? Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut di PT-nya 256.835. Untuk DPT? Iya. Jadi kalau untuk satu suaranya sekitar 2.500 satu suara. Satu suara. Jadi kalau keseluruhan itu TPS-nya ada 1.135. Itu tidak gampang gitu. TPS itu. Karena emang semuanya harus berjalan. Tapi ini mereka punya tanggung jawab juga nanti. Betul. Makanya kan setiap hari dianalisis sama Bapak bagaimana perkembangan di semua daerah, khususnya untuk keamanannya juga, untuk kelancarannya juga seperti itu. Nanti begini, itu kan ada TPS. Bagi mereka yang tidak bisa datang ke TPS, berarti kita kan harus jemput bola. Itu juga harus kita perhitungkan benar-benar. Sampai ke sana ya Pak ya? Oh iya, harus ke sana kita. Kemudian yang sakit di rumah sakit, ya kan? Kita harus ke sana. Yang penting nanti validasi data terakhir. Berarti bantuan dan fasilitas juga peranannya penting ya Pak ya di sini. Sarana-prasarana sangat menentukan. Betul seperti itu. Jadi bukan hanya penyelenggara saja, ini dari hanya KPU saja gitu seperti itu. Jadi semuanya lapisan harus membantu. Saya pernah melihat di salah satu daerah penduduknya itu menyiapkan, tiap TPS itu menyiapkan makan segala. Dan itu di TPS itu tidak ada anggaran, tapi sukarela agar pemilu di situ bisa berjalan lancar. Jadi mereka dengan gotong royong makan bersama, menghitung bersama, itu adalah kebersamaan yang dimiliki. Itu di daerah. Itu nilainya ya Pak ya? Nilainya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Bapak karena ini durasinya terbatas. Terima kasih atas perbincangan di pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Saya terima kasih ya. Baik, saudara, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.